Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Bunda Kun. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya. Apa kabar Bun? Semoga sehat selalu, rezekinya makin banyak dan berkah ya. Amin. Gimana nih, tim gajian tanggal 25 udah pada budgeting belum? Pokoknya kalau udah gajian gercep langsung buat budgeting ya Bun. Sebelum gajinya habis atau dipakai yang lain-lain, kita buat budgetingnya. Bahkan kalau aku pribadi, malah sebelum gajian budgetingnya udah jadi. Seperti biasa, tahap awal untuk budgeting atau di akhir bulan ini kita review dulu atau evaluasi budget bulan sebelumnya. Nah, di sini juga aku akan buat dulu evaluasinya seperti apa dan sepertinya akan minus lagi. Nah, untuk pengeluaran setiap posnya ini aku udah tuliskan di kolom-kolom seperti ini. Jadi nanti tinggal salin ke kolom yang aktualnya. Ini lebih memudahkan sih menurut aku, meskipun di sini nulisnya nggak detail ya, kayak misalkan belanja sayur 65.000 gitu aja, nggak harus disebutkan satu persatu. Nah, dari sini udah kelihatan kan Bun, dari belanja bulanan aja ini udah over budget. Padahal budgetnya itu harusnya 200.000 dan aktualnya itu 280.000. Juga di minggu ketiga ini sama over budget juga, ini banyak banget. Harusnya 125.000, ini jadi 198.000. Untungnya untuk yang lainnya ini masih aman, gak over budget selain yang dua tadi. Nanti kita lihat dan kita hitung ini kira-kira minusnya berapa ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata untuk belanja bulanan ini kenapa over budget, karena kemarin itu ada tambahan belanja untuk persiapan persalinan gitu. Jadi untuk bekal kayak makanan, snack, minuman pas lahiran kemarin, dan alhamdulillah ya sekarang aku udah lahiran. Nah, di sini aku udah hitung total budgetnya itu harusnya 1.450.000. Sementara aktualnya ini 1.581.000, jadi minus 131. Dan ini menjadi hutang yang harus aku bayar di bulan ini ya, karena kemarin kan yang over budget itu aku ambil dari dana darurat, jadi tetap harus dibayar. Nah, sebelum kita lanjut untuk membuat budgeting, di sini aku mau rekomendasikan body care yang sedang aku pakai. Aku pakai rangkaian perawatan untuk body care ini dari Scarlett. Nah, untuk yang pertama ini ada body scrub. Di sini aku pilih varian yang kopi. Nah, di dalamnya mengandung glutathione dan vitamin E yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Aku pakai ini seminggu 2 kali, dan untuk tekstur dan wanginya aku suka banget. Untuk body scrub ini di dalamnya ada buliran halus yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat iritasi. Jadi pas dipakai itu nggak terasa sakit atau kasar loh Bun. Dan setelah pakai body scrub ini biasanya aku langsung pakai produk yang kedua, yaitu brightening shower scrub. Jadi ini kayak sabun mandi gitu loh. Nah, ini juga aku pilih varian coffee. Untuk kandungannya sama, ada glutathione, vitamin E, dan ada tambahan kolagennya yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Nah, ini juga di dalamnya ada buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih dan cerah. Nah, untuk shower scrub ini bisa digunakan setiap hari ya. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, ini ada body lotion. Di sini aku pilih varian yang Jolly. Di dalamnya mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide yang membantu untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit.
Untuk body lotion ini aku suka banget teksturnya karena lembut, mudah meresap dan gak lengket sama sekali. Ini aku coba aplikasikan di tangan sebelah kiri dan memang terlihat langsung hasilnya. Jadi tangan kiri ini jadi lebih cerah dan mengkilap. Untuk tangan kanan ini aku gak pakai sama sekali ya, jadi kelihatan banget perubahannya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya yang kiri dan yang kanan ya. Jujur aku sangat suka sama body lotionnya, apalagi ini varian yang Jolly, ini wanginya fresh banget. Sebenarnya ini banyak banget variannya, kalian bisa cek di official store-nya aja ya. Jangan lupa dipakai secara rutin ya, agar hasilnya lebih memuaskan. Buat kalian yang mau order, kalian bisa cek description box ya, di sana aku kasih link tokonya. Oke, kita lanjut untuk membuat budgeting bulan September. Ini dia dompet pintar yang sudah menemani aku selama 6 bulan budgeting. Di sini kita keluarkan dulu nota dan catatan-catatannya. Semuanya ini udah kosong melompong ya, nggak ada sisa budgeting di bulan ini. Justru malah minus. Nah, di sini aku menemukan harta karun. Alhamdulillah punya sisa 2000. Lumayan untuk isi sinking fund. Tetap santuy walaupun over budget, yang penting kita tidak menyerah untuk belajar terus dan evaluasi terus. Kalau menurut teman-teman over budget itu karena apa sih? Kalau menurutku itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, karena memang budgetnya kurang dan kebutuhannya banyak, atau kitanya yang tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, jadi over budget terus karena kita mengikuti keinginan. Tapi apapun alasannya, semoga kita tetap semangat untuk terus evaluasi lagi, belajar lagi, karena kita yang tahu bagaimana kondisi keuangan keluarga kita. Di bulan ini aku masih menggunakan metode yang sama, jadi aku bagi pengeluaran ini menjadi 3 pos. Yang pertama ada giving, yang kedua saving, dan yang ketiga ada living. Jadi di sini aku nggak pakai metode persentase berapa-berapa, jadi disesuaikan aja. Nah, untuk sumber income di sini aku masih mengandalkan gaji suami. Dan alhamdulillah ada dari bisnis online juga. Untuk nominalnya nggak akan aku sebutkan di sini ya. Untuk pos pengeluaran pertama di sini ada giving. Di dalamnya ada untuk sedekah dan ngasih ke orang tua. Dan seperti biasa untuk nominalnya atau jumlahnya aku skip aja, nggak akan aku share di sini. Untuk pos pengeluaran kedua di sini ada saving. Ini banyak banget ya di dalamnya. Yang pertama ini ada koperasi karena ini khusus wajib dari kantornya suami sebesar 50.000. Lalu yang kedua ini ada tabungan JHT atau jaminan hari tua. Ini juga wajib dari kantor suami sebesar 100.000. Lalu ada tabungan wajib ini sebesar 500.000 dan tabungan pendidikan anak sebesar 100.000 setiap bulannya. Selanjutnya di sini ada tabungan lain-lain, ini untuk keperluan mendadak aja sebesar 300.000 dan untuk sinking fund ini juga ada budgetnya sendiri yaitu 400.000. Dan yang terakhir ini ada pos living atau untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk belanja bulanan di sini budgetnya 300.000. Sementara untuk belanja mingguan ini satu minggunya 125.000. Selanjutnya ini untuk LPG ini ada budget 100.000. Untuk kuota internet berdua dengan suami itu 165.000. Selanjutnya untuk listrik ini hanya 50.000. Jangan tanya kenapa sedikit, karena emang seperti itu. Selanjutnya di sini untuk dana tidak terduga ini aku budgetin 100.000. Dan untuk jajan anak
100.000 juga. Ini jangan tanya ya, karena anak aku masih umur 3 tahun, pasti cukup segitu menurut aku. Untuk arisan lebaran ini 50.000, dan yang terakhir ini untuk bayar hutang yang over budget di bulan kemarin itu sebesar 131.000. Di sini aku hitung dulu total budget untuk kebutuhan sehari-hari itu berapa, dan hasilnya yaitu 1.496.000. Nah, di sini aku sudah siapkan uangnya 1.500.000. Jadi ini tuh khusus untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk saving biasanya auto debit atau by transfer. Nah, ini dia part yang paling menyenangkan saat budgeting, yaitu memisahkan uang-uang ini sesuai dengan posnya dan dimasukkan ke dompet pintar. Untuk belanja bulanan ini budgetnya 300.000. Semoga bulan ini nggak over budget lagi ya kamu. Untuk belanja mingguan ini budgetnya 125.000 setiap minggunya. Pernah ada yang komen, "Bun, share dong, belanja 100.000 itu dapat apa aja?" Nah, mohon maaf, untuk saat ini aku belum bisa share, bukan karena nggak mau, tapi karena waktunya gitu loh. Apalagi kan sekarang aku masih punya anak kecil dan bayi, jadi aku belum sempat. Semoga nanti bisa sempat ya untuk membuat belanjaan 100.000. Nah, untuk galon dan gas ini 100.000. Lalu untuk pulsa internet ini ada 165.000, dan untuk bayar listrik 50.000. Untuk dana tak terduga ini 100.000, dan jajan anak 100.000. Alhamdulillah, semoga semuanya cukup sampai akhir bulan, sampai gajian lagi ya. Ini 50.000 untuk bayar arisan, biasanya aku simpan dulu, dan ini sisanya 140.000 yang akan aku pakai untuk bayar hutang. Jadi ini kelebihan 5.000 ya. Semoga bulan ini nggak over budget lagi ya, agar nggak nambah hutang lagi. Tetap semangat untuk kita semua. Mengelola keuangan dengan baik adalah salah satu cara kita bersyukur atas rezeki yang Allah kasih untuk kita. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian dan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Oh iya, untuk video Sinking Fun ini udah diupload duluan kemarin. Kalian bisa tonton videonya dengan klik icon di atas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.